Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bisa. Dalam video ke-11 ini, saya akan sharing tentang experience and career. Pengalaman yang ada kaitannya dengan karir hidup kita. Ya. Untuk memulainya, saya akan menampilkan sebuah foto. Kebetulan itu adalah foto saya dengan sahabat saya, Profesor Muhammad Agung Wibowo, yang kebetulan di acara itu kita bertemu, ya, di mana posisinya bukan sebagai seorang sahabat sedang reuni, ya, tetapi kebetulan memang sedang bertugas. Di sana Pak Agung adalah bertugas sebagai ketua juri di tingkat nasional untuk satu lomba di karya konstruksi, dan saya kebetulan adalah pesertanya. Ya, acara itu adalah acara Indosement Award, dan saya juara 1, dan kemudian Pak Agung yang menyerahkan juga award tersebut kepada juaranya. Menarik bahwasanya kami berdua sebetulnya mempunyai cerita yang menarik di belakang cerita yang tampil di foto ini, ya. Saat ini Pak Agung Wibowo adalah sebagai Dekan Fakultas Teknik Undip, dan saya adalah sebagai Direktur Human Capital di PT Wasita Karya Persero Tbk. Satu jabatan yang bisa dibilang selevel, tetapi beda bidang. Yang satu di bidang edukasi dan satu di bidang praktisi, sama-sama konstruksi. Sebelumnya, kami pun juga relatif dalam nasib yang sama dari sisi karir, yaitu Pak Agung sebagai Ketua Jurusan Teknik Sipil Undip, dan saya sebagai Kepala Divisi Riset dan Teknik di PT PP Persero Tbk. Satu jabatan yang selevel lagi, kira-kira begitu, cuman bidangnya berbeda. Nah, sebelumnya kami juga keduanya aktif dalam sebagai pembicara. Sampai dengan sekarang sebetulnya pembicara di bidang yang mirip-mirip, ya, di seminar nasional. Kalau Pak Agung sering di project management dan construction management, saya sering di bidang green building, green construction, dan juga di digital construction, ya. Nah, saya kaitkan lagi dengan apa kegiatan lainnya di antara kami berdua. Pak Agung adalah juga pengajar manajemen konstruksi, tentunya di S1, S2, dan juga S3, ya. Kemudian saya juga kebetulan pengajar manajemen konstruksi di S1 dan S2. Yang menarik adalah perjalanan lagi sebelumnya. Kami berdua adalah sama-sama Ketua Himpunan Mahasiswa Sipil. Saya di periode 88-89, dan Pak Agung di era setelah saya, 89 dan 90. Menariknya, kami berdua adalah sama-sama Ketua Kemah Bakti Sipil di Universitas Diponegoro, di mana acara tersebut merupakan acara yang besar untuk di jurusan kami. Saya adalah ketua di angkatan 87 dan Pak Agung meneruskan di angkatan 88. Menariknya, kami sama-sama menjadi ketua angkatan. Saya adalah ketua angkatan Sipil Undip tahun 85 dan Pak Agung adalah ketua Sipil Undip tahun 86, 1 tahun sesudahnya. Dan sebelumnya, di masa SMA-nya bahkan, kami adalah mempunyai jabatan yang sama. Ketika SMA, saya kebetulan di SMA Negeri 1 Semarang dan menjabat sebagai koordinator seksi upacara ketika berorganisasi untuk tahun 84, dan Pak Agung yang meneruskan saya sebagai koordinator seksi upacara untuk tahun 85 di SMA Negeri 1 Semarang. Dan menariknya, kami berdua adalah wakil seleksi untuk mengikuti seleksi Paskibraka, wakil dari SMA Negeri 1 Semarang, ya. Pada saat itu saya gugur di tahap-tahap awal, dan Pak Agung terus bisa melanjutkan sampai bisa mengibarkan bendera pusaka, ya, di Istana Negara. Ini suatu perjalanan yang menarik. Kalau dilihat angka 8, 9, dan 10 itu adalah karir kami sebetulnya bisa dibilang. Tetapi di angka yang sebelumnya, di 1 sampai dengan 7 atau mungkin 8, itu adalah pengalaman-pengalaman kami. Ternyata mampu membawa karir yang mirip-mirip meskipun bidangnya agak berbeda saja, yang satu di edukasi, yang satu praktisi. Untuk ada kaitan cerita ini, saya akan mengaitkan juga pada satu cerita tentang dua orang yang lain. Dan ini mungkin jauh lebih terkenal, ya, lebih world class, ya. Mereka berdua adalah Tony Blair dan Bill Clinton. Mereka berdua adalah merupakan sahabat sejati, dan tentunya Bill Clinton adalah generasi yang lebih senior. Dia sudah menjadi presiden di Amerika Serikat sejak tahun 93. Alkisah Tony Blair ini pengen belajar nih, kalau pengen menang dalam suatu kompetisi politik untuk bisa menjadi pemimpin negara seperti apa. Pada tahun 96, Desember 96, Tony Blair mengirimkan direktur komunikasinya Peter Mandelson ke Gedung Putih di Washington dan sudah minta izin kepada Bill Clinton untuk mengamati dan mempelajari
tentang semua strateginya Bill Clinton. Dan itu diberi kesempatan. Di situ Peter Mandelson mempelajari teknik komunikasinya Bill Clinton, teknik strategi mengambil keputusannya, teknik kolaborasi, meeting dan segala macam. Tidak hanya yang ada di depan, tetapi juga yang di belakang. Apa itu? Kapan Bill Clinton tidur? Kemudian apa buku yang dia baca? Berapa lama dia baca buku? Bukunya tipe apa? Dan seterusnya, ya, sampai sedetil-detilnya dipelajari. Dan itu kemudian dibawa pulang dan dibekali untuk seorang Tony Blair. Nah, sampai kosakata cara bicaranya pun juga dipelajari dan dibawa ke Tony Blair. Sehingga pernah ada satu rekaman yang menunjukkan bahwasannya antara Tony Blair dan Bill Clinton mempunyai gaya bicara yang sama. Apa yang terjadi? Ya, awal 97, Tony Blair akhirnya kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dan dia seperti halnya Bill Clinton, dia juga mengalami 2 kali masa periode menjadi pemimpin negara. So, 2 orang yang mirip ini memiliki karir yang sama. So, saya ingin membuat quote-nya untuk itu, yang menyatakan kira-kira bunyinya begini. Ada korelasi antara karir hidup Anda ke depan dengan latar belakang hidup yang telah Anda jalani. Anda memang tidak bisa memilih latar belakang keluarga, latar belakang lingkungan di mana Anda lahir dan besar. Tapi Anda bisa memilih dan merencanakan pengalaman hidup Anda. Sesungguhnya, masa depan Anda adalah pilihan Anda. Itu poinnya. Nah, jadi kembali lagi di sini, saya mau menekankan, your experience adalah equal dengan your career. Pengalaman Anda akan ada hubungannya dengan karir Anda ke depan. Kira-kira begitu teorinya. Saya tertarik untuk menyampaikan sebuah quote dari Aldous Leonard Huxley. Ini adalah seorang penulis terkenal. Dia mengatakan begini, experience is not what happened to a man. It is what a man does with what happened to him. Banyak orang yang nanti akan selalu protes, saya nggak punya kesempatan itu. Kan gitu kan, saya nggak punya pengalaman itu karena nggak punya kesempatannya. Padahal itu bukan isu kesempatannya. Di sini dikatakan jelas oleh Huxley, clear sekali bahwasanya pengalaman itu adalah bukan sesuatu yang terjadi pada kita. Pengalaman itu adalah apa yang kita lakukan ketika sesuatu yang terjadi pada kita. Dan setiap orang bisa beda-beda. Sesuatu yang terjadi pada kitanya, mungkin kita nggak ada pilihan. Tapi apa yang kita lakukan, aksi kita terhadap itu, itulah yang disebut dengan pengalaman. Das di sini adalah action, aksi kita. Mau contoh? Saya kasih contoh sederhana. Misalnya ada satu hujan, ya, jatuh di bumi ini. Hujan yang cukup lebat, kira-kira begitu. Ada 3 orang. 3 orang ini mengalami situasi yang sama, menerima hujan sebagai bagian yang harus dihadapi. Tapi 3 orang ini mengambil aksi yang berbeda. Ingat, experience itu adalah sebetulnya aksinya, bukan kejadiannya. Orang pertama, karena dia hujan, dingin, terus dia memilih untuk tidur. Saya mau dingin banget, mau tidur aja gitu. Oke. Orang yang kedua, memilih mencoba, saya tetap jalan aja keluar. Saya pengen ngerasain hujan. Dan dia hujan-hujanan, berbasah ria. Dan orang yang ketiga, melihat ini sebagai satu kesempatan. Ini banyak orang yang nggak mau basah dan perlu payung. Dan dia ambil payungnya dan jadi ojek payung. Dan dia menawarkan payungnya dipinjamkan dan mendapat uang banyak dari situ. 3 orang ketika ditanya pengalamannya dalam hujan yang sama, jawabannya akan berbeda. Yang pertama ditanya, apa pengalamanmu? Ngantuk, tidur, enak banget. Yang kedua ketika ditanya, apa pengalamanmu? Basah. Saya basah semua badan saya. Dan yang ketiga ketika ditanya, apa pengalamanmu? Luar biasa, saya dapat uang banyak. 3 orang mengalami hujan yang sama, situasi yang sama, tetapi mendapatkan hal yang berbeda karena ketiganya memiliki aksi yang berbeda. Nah, untuk itu saya mau tampilkan satu quote bagus. Ya, ini dari Vince Lombardi. Ini adalah pelatih American football yang legendaris ya di awal tahun 1900-an. Timnya hampir nggak pernah kalah. Ya. Dia mempunyai quote bagus banget begini kira-kira. Awasi aksi Anda, perhatikan aksi Anda, karena itu akan menjadi kebiasaan. Kemudian yang kedua, awasi dan perhatikan kebiasaan Anda, karena itu akan menjadi karakter. Dan karakter ini menjadi penting sekali karena itulah yang mengantar Anda akan kemana. Bagus sekali. Nah,
action di sini adalah experience. Jadi yang dimaksud dengan action di sini adalah experience Anda. Aksi dan experience itu yang menyebabkan Anda mempunyai kebiasaan, dan kebiasaan itu akan membawa ke karakter. Dan saya akan close dengan satu quote bagus dari Tony Robbins. Ini adalah seorang pakar pengembangan diri ya. Dia mengatakan begini, kalau kamu mau sukses, gitu ya, dapatkan orang yang telah memiliki pencapaian kesuksesan yang kamu inginkan tersebut. Pelajari dia, dan copy dia. Lakukan apa yang dia lakukan. Dan nanti Anda akan mencapai kesuksesan yang dia sudah capai. So, teori ini makin menguat, dan semua cerita di depan ada korelasinya. Demikianlah sharing saya tentang experience that career, dan ini semoga memberikan satu gambaran kepada Anda. Anda tidak akan punya pilihan terhadap situasi latar belakang hidup, latar belakang lingkungan, latar belakang keluarga. Tapi Anda mempunyai pilihan untuk mengambil pengalaman Anda. Mengambil aksi Anda dalam pengalaman yang bisa berbeda-beda meskipun situasinya sama. Semoga ini menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bisa.